Ammar bin Yasir Abu Yakzan merupakan salah satu sahabat awal Rasulullah yang memiliki sejarah kehidupan yang penuh dengan pengorbanan dan kesetiaan. Lahir dari keluarga yang berasal dari Yaman, Ammar mengalami perjalanan spiritual yang mendalam, mulai dari masa pra-Islam hingga menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Perjalanan hidupnya mencerminkan dedikasi total terhadap agama Islam dan kesediaan untuk menahan berbagai ujian dan cobaan yang berat. Ammar bin Yasir adalah putra dari Yasir bin Amir bin Malik al-Mazhiji al-Ansi, yang berasal dari Yaman. Ayahnya Yasir datang ke Mekah bersama dua saudaranya untuk mencari saudara keempat mereka yang telah hilang. Setelah dua saudaranya kembali ke Yaman, Yasir memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah, sebuah keputusan yang kemudian mengubah sejarah hidupnya. Mekah pada waktu itu merupakan kota perdagangan yang menarik dan pusat keagamaan dengan Ka'bah dan 360 patung berhala di sekitarnya. Sebagaimana adat mereka pada masa itu, setiap pendatang harus memiliki sekutu untuk keamanannya. Yasir mengambil perlindungan dari Abu Hudzaifah al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Abu Hudzaifah kemudian menikahkan Yasir dengan Sumayyah binti Khoyat, seorang budak perempuan miliknya. Dari perkawinan ini lahirlah Ammar, yang pada awalnya memiliki status budak karena ibunya adalah budak. Kemudian, Abu Hudzaifah membebaskan baik Sumayyah maupun putranya Ammar, sehingga Ammar dikenal sebagai Maula Bani Makhzum, bekas budak yang dimerdekakan oleh Bani Makhzum. Berdasarkan perhitungan sejarah, Ammar wafat pada tahun 37 Hijriah pada usia sekitar 93-94 tahun, yang berarti beliau lahir beberapa tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Ammar digambarkan sebagai seorang laki-laki berkulit agak kehitaman, tinggi badan, dengan mata yang agak kemerah-merahan dan dada yang lebar. Beliau tidak mengubah ubahnya dan membiarkannya putih, serta mengalami kebotakan di bagian depan kepala. Ketika Rasulullah menyiarkan dakwah Islam di Mekah, keluarga Ammar memasuki Islam. Ammar termasuk dalam kelompok pertama yang memeluk agama baru ini. Menurut riwayat, Ammar masuk Islam bersamaan dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dan keduanya secara bersamaan menuju Darul Arqam, rumah tempat Rasulullah menyampaikan dakwah secara rahasia. Beberapa ulama menganggap Ammar termasuk di antara ketujuh orang pertama yang menampakkan keislamannya, bersama dengan Rasulullah, Abu Bakar, Sumayyah ibu Ammar, Suhaib, Bilal, dan Al-Miqdad bin Aswad. Setelah memasuki Islam, Ammar dan keluarganya mengalami siksaan berat dari Bani Makhzum karena mereka awalnya adalah bagian dari kabilah tersebut. Para penindas memaksa mereka untuk mengucapkan kata-kata kufur dan menghina Nabi Muhammad. Ketika Yasir dan Sumayyah menolak, mereka dianiaya hingga tewas. Sumayyah menjadi wanita pertama yang mati syahid dalam sejarah Islam, dengan cara yang sangat sadis oleh tangan Abu Jahal sendiri. Ammar juga mengalami siksaan yang ekstrim, dipukul hingga tubuhnya penuh dengan bekas cambuk. Dikisahkan bahwa ketika beliau duduk, tubuhnya tidak kuat dan jatuh akibat siksaan yang diderita. Namun, berbeda dengan Bilal yang dengan tekad sangat kuat menolak segala intimidasi, Ammar akhirnya terpaksa mengucapkan kata-kata kufur untuk menyelamatkan dirinya dari siksaan yang tidak tertahankan. Ketika Ammar datang kepada Rasulullah dengan penuh kesedihan, menceritakan bahwa beliau telah dipaksa mengucapkan kata-kata kufur dan menghina Nabi, Rasulullah menenangkan beliau. Rasulullah bertanya tentang kondisi hati Ammar saat itu, dan Ammar menjawab bahwa hatinya tetap tenang dalam keimanan. Rasulullah kemudian menginstruksikan bahwa jika Ammar ditangkap lagi dan dipaksa mengucapkan kufur, maka beliau boleh mengucapkannya karena kondisi terpaksa. Ayat 106 dari surah An-Nahl turun berkenaan dengan kasus Ammar ini, memberikan hukum bahwa orang yang terpaksa mengucapkan kufur padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan bukanlah berdosa. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang logis dan realistis dalam menghadapi kondisi darurat. Ammar kemudian hijrah ke Madinah dan menjadi bagian integral dari komunitas Muslim awal. Rasulullah mempersaudarakan Ammar dengan Hudzaifah bin Al-Yaman, menunjukkan posisi istimewa beliau di antara para sahabat. Ammar turut membantu membangun Masjid Nabawi, dan terkenal karena giat bekerja beliau mengangkat dua bata sementara sahabat lain hanya mengangkat satu. Saat Rasulullah melewatinya saat sedang membangun masjid dengan tubuh penuh debu, Rasulullah mengujinya namun juga memberi kabar bahwa Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang melanggar. Rasulullah memberikan beberapa pujian khusus kepada Ammar. Beliau bersabda bahwa Ammar menyeru kepada surga.
Rasulullah juga menyampaikan bahwa Ammar, ayahnya Yasir, dan ibunya Sumayyah semuanya dijanjikan surga. Ketika melewati mereka saat disiksa, Rasulullah menenangkan dengan berkata, "Bergembiralah wahai keluarga Ammar dan Yasir, sesungguhnya janji Allah kepada kalian adalah surga." Ammar mengikuti semua peperangan pada zaman Nabi, termasuk Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Setelah wafatnya Rasulullah, Ammar terus berjuang dalam berbagai peperangan, termasuk Perang Harwabul Ridah, perang melawan para pengaku nabi palsu, dan Perang Harwabul Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab. Dalam peperangan terakhir ini, Ammar mengobarkan semangat para sahabat dengan meneriakkan, "Mari kepadaku, aku adalah Ammar bin Yasir." Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, ketika beliau sedang dikepung oleh pemberontak yang tidak puas, Ammar membela Utsman dengan mengingatkan kebaikan-kebaikannya kepada penduduk Madinah, khususnya tentang sumur rumah yang dibeli Utsman untuk memberikan air minum kepada masyarakat. Ketika terjadi Perang Al-Jamal, perang unta antara Aisyah, Tolhah, dan Zubair melawan Ali bin Abi Thalib, Ammar berada di pihak Ali. Meskipun menghormati Aisyah sebagai istri Nabi dan jaminan masuk surga, Ammar tetap berpihak pada Ali karena menganggap kebijakan Ali dalam menunda penangkapan pembunuh Utsman lebih tepat untuk menjaga stabilitas umat. Perang Siffin terjadi antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan, keduanya berijtihad tentang penanganan kasus pembunuhan Utsman. Ketika Ammar berada di kubu Ali, Muawiyah dan pasukannya khawatir karena mengetahui hadits bahwa Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang salah. Mereka mencoba memanfaatkan hal ini dengan mengatakan mereka bukan yang membunuh Ammar, melainkan yang membawanya ke peperangan. Ammar menjalani hidup dengan penuh makna hingga saat terakhirnya. Sebelum gugur, Ammar sempat minum susu dan tersenyum, mengingat hadits Rasulullah bahwa ia akan minum susu sebelum terbunuh. Ammar gugur pada tahun 37 Hijriah pada usia 93–94 tahun, dengan dua orang dari kubu Muawiyah yang tidak mengetahui identitasnya saling mengklaim sebagai pembunuhnya.